Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraja dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Betapa bersyukurnya kami malam hari ini Tuhan, oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada waktu terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk menikmati tanda kehadiran, baik melalui puji-pujian, doa dan firman yang akan kami dengar dan renungkan pada malam hari ini. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, tuntun dan sertai, agar hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar. Kami buka hati kami kepada-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 48. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 48. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia.
Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Allah mengasihi semua orang. Perbedaan kadangkala membuat seseorang atau kelompok sulit menerima orang lain karena perbedaan dianggap sebagai hal yang dapat mengganggu, bahkan hal yang tidak bisa disatukan. Namun pada sisi lain, ada yang memahami bahwa perbedaan akan membuat hal semakin indah jika kita bisa hidup saling menerima dalam perbedaan. Cornelius adalah seorang non-Yahudi, sedangkan Petrus adalah orang Yahudi. Ada larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang non-Yahudi. Namun Petrus menyadari bahwa semua orang sama di hadapan Allah. Yesus datang ke dalam dunia mengerjakan keselamatan agar manusia berkenan kepada Allah. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menyediakan jalan keselamatan untuk semua orang, untuk semua bangsa yang percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Petrus menerima Cornelius sebagai orang yang dikasihi Allah. Dan Petrus menyadari bahwa panggilannya mengikut Yesus adalah untuk memberitakan keselamatan. Allah mengasihi semua orang. Dia tidak memandang dari mana kita berasal, bagaimana kehidupan kita. Dan karena hal itulah maka hendaknya kita meresponi kasih Allah dengan mengasihi semua orang tanpa membedakan siapa orang itu. Sebab semua orang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah saling mengasihi satu dengan yang lain dalam cara bagaimana Tuhan mengasihi dunia ini. Amin. Namaste.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau di atas segala nama di dalam dunia ini. Tidak ada Allah yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Engkau mengasihi dunia ini, Engkau mengasihi kami semua. Kasih-Mu tidak dapat dibatasi oleh satu kelompok bangsa, suku, ras, atau agama. Tetapi Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kesalahannya. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu. Kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang telah tercurah dan dinyatakan dalam kehidupan kami, terkhusus dalam keluarga kami. Oleh karena itu, jadikan kami keluarga-keluarga yang takut akan Dikau, keluarga-keluarga yang menghormati dan mengasihi Engkau ya Allah di dalam hidup kami ini. Malam hari ini kami berdoa untuk anggota keluarga kami, baik ayah, ibu, dan anak-anak, bahkan cucu yang Tuhan karuniakan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk melindungi semuanya. Jauhlah kiranya kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan, bahkan sakit penyakit. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Dikau ya Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka. Tuhan, hibur mereka. Bagi mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan berbelas kasihanlah menyembuhkan mereka. Yang sudah lanjut usia, kami berdoa tangan Tuhan yang kuat kiranya terus menatang mereka dalam kelemahannya dan dalam keterbatasan yang mereka alami. Tuhan, kami berdoa, mendoakan usaha dan pekerjaan-pekerjaan yang dikeluti oleh jemaat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah semuanya, sejahteralah hidup mereka. Tuhan, kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami, warga jemaat yang sedang menuntut ilmu, baik dari tingkat dasar, lanjutan maupun perguruan tinggi. Bagi mereka yang akan semester ataupun ujian akhir, kami berdoa kesetiaan dan ketaatan mereka tetap mereka pelihara dan jaga. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami doakan bangsa ini dan negara kami. Lindungi Tuhan. Bapa, kami berdoa kepadamu, berdoa mendoakan pelayanan dan penata layanan dalam jemaat, pendeta, penatua, dan diaken, seluruh pengurus OIG, akan berjalan bersama dalam tugas pelayanan ini. Tuhan, inilah doa kami. Jaga kami jika kami istirahat malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Bapak Ibu Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraja dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.